Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bukesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas sesuatu yang sedang rame ya teman-teman ya. Baik itu di Instagram, di YouTube, dimanapun ya, di Twitter, jadi rame banget terkait dengan CPNS yang sedang mengundurkan diri ini. Karena banyak banget teman-teman simpang siur beritanya, ada yang mengatakan A, B, C, D ya, sampai Z seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini, kronologi terjadinya kenapa CPNS ini bisa mengundurkan diri serta sanksi-sanksi yang akan diberikan oleh BKN kepada peserta atau CPNS ini. Baiklah teman-teman, jangan kemana-mana, saksikan terus videonya. Untuk teman-teman yang saat ini sedang mencari baju kerja seperti biasa, jangan lupa untuk mengunjungi link Shopee yang sudah aku cantumkan di deskripsi. Silahkan untuk melihat-lihat dulu, kalau misalkan cocok silahkan untuk dibeli ya teman-teman ya. Kalau enggak silahkan dilewatkan saja. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini aku mengutip dari kompas.com. Badan Kepegawaian Negara BKN membeberkan alasan ratusan calon pegawai negeri sipil atau CPNS mengundurkan diri sehingga menimbulkan kerugian negara. Kepala Biro Karo Hukum Humas Kerja sama BKN Satya Pratama mengungkapkan ada CPNS yang kaget melihat gaji dan tunjangan sebagai PNS. Seperti itu. Kaget melihat gaji dan tunjangan, ujar Satya saat dimintai konfirmasi di kompas.com. Jadi teman-teman kita yang sudah lolos CPNS ini teman-teman sudah menerima NIP juga dan sudah mengumpulkan berkas lah ya, istilahnya sudah menyelesaikan proses penetapan NIP dan sudah menerima SK. Lalu kemudian ketika melihat gaji, mungkin ya kaget melihat gaji di TMT-nya ya, karena di SK itu kan ada tertulis gaji per bulan untuk CPNS. Mungkin mereka kaget ketika melihat ternyata gaji CPNS itu hanya sekian, seperti itu. Karena kalau misalkan terkait dengan gaji itu sama aja ya di seluruh Indonesia, yang membedakan itu adalah tunjangan kinerja atau TPP-nya teman-teman. Jadi kebanyakan yang mengundurkan diri itu adalah untuk CPNS yang berada di luar daerah. Misalkan nih contoh, mereka ini berada di satu daerah, misalkan di Sulawesi atau di Kalimantan ya, atau misalkan di Papua. Dan mereka itu mendaftar di formasi untuk Jakarta Pusat, misalkan di kementerian seperti itu. Nah, mereka setelah hitung-hitungan gajinya sekian, lalu kemudian mereka juga hitung-hitungan terkait dengan tunjangannya, kosnya sudah berapa nantinya, makan lagi di sana berapa, terus apalagi ya untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari di sana sudah berapa, dan mereka tuh beranggapan bahwa untuk kebutuhan segitu nggak cukup seperti itu. Satya juga mengatakan bahwa CPNS yang sebenarnya sudah lulus itu merasa gaji sebagai PNS yang ditawarkan terlalu kecil. Menurutnya, hal tersebut tak selaras dengan ekspektasi para CPNS yang memutuskan mengundurkan diri ini. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi harapan dan kenyataan itu tidak sesuai seperti itu. Jadi mereka memutuskan untuk mengundurkan diri dari dunia per-CPNS-an atau dunia CPNS seperti itu teman-teman. Nah, di kompas.com ini juga membahas terkait dengan denda yang akan teman-teman CPNS itu terima ketika mereka mengundurkan diri. Satya memaparkan beberapa sanksi berupa denda instansi masing-masing. Bagi pelamar Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu yang mengundurkan diri harus membayar sanksi sebesar 50 juta guys. Selanjutnya, pelamar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia yang mengundurkan diri harus membayar sanksi sebesar 35 juta guys. Jadi memang dendanya ini puluhan juta ya, jadi bukan lagi 2 juta, 3 jutaan seperti itu. Untuk sanksi bagi CPNS di Badan Intelijen Negara atau BIN, kata Satya, bisa didenda hingga 100 juta teman-teman. Waduh, ini sebetulnya ingin menghindari masalah malah dapat masalah ya teman-teman ya. Dinyatakan lulus, kemudian mengundurkan diri sebesar 25 juta, telah diangkat sebagai CPNS, kemudian mengundurkan diri sebesar 50 juta, telah diangkat menjadi CPNS dan telah mengikuti diklat intelijen tingkat dasar dan diklat lainnya, kemudian mengundurkan diri sebesar 100 juta, imbuh Satya. Jadi dari berbagai tahap atau step ini sudah ada dendanya masing-masing ya teman-teman ya. Ketika baru dinyatakan lulus nih sebagai CPNS, lalu kemudian mengundurkan diri, maka teman-teman akan didenda sebesar 25 juta. Nah, setelah itu setingkat di atasnya lagi, telah lulus dan membagikan SK, setelah menerima SK itu mengundurkan diri, lalu teman-teman akan didenda sebesar 50 juta. Nah, ketika teman-teman sudah lulus menerima SK dan mengikuti diklat dan kemudian mengundurkan diri, maka teman-teman akan didenda sebesar 100 juta rupiah, teman-teman.
Dan berdasarkan data yang terima dari Satya, ada 105 orang yang mengundurkan diri, sementara peserta yang lulus CPNS 2021 mencapai 112.514 orang. Jadi ada sekitar 105 orang ya yang mengundurkan diri. Pasalnya formasi instansi yang seharusnya diisi kini menjadi kosong. Selain itu, biaya yang digelontorkan oleh negara saat CPNS melakukan proses seleksi cukup besar. Akibat merugikan negara, Satya menekankan para CPNS yang mengundurkan diri akan disanksi. Berdasarkan pasal 54 ayat 2 Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021 dijelaskan bahwa pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan mendapat persetujuan NIP tapi mengundurkan diri maka akan disanksi. Sanksi yang diberikan yakni tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 periode berikutnya. Kalau misalkan yang tadi itu adalah denda dan ini adalah sanksinya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mengundurkan diri pada tahun ini, pada tahun CPNS pembukaan pendaftaran tahun 2021, nah nanti kalau misalkan ada CPNS lagi pembukaan, maka teman-teman itu sudah di blacklist. Dalam artian teman-teman tidak akan bisa untuk mengikuti atau mendaftar lagi sebagai CPNS hanya selama 1 periode, yaitu dalam 1 tahun itu teman-teman. Jadi kalau misalkan sudah ada buka lagi di tahun berikutnya, baru teman-teman bisa mendaftar seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman ya terkait dengan pembahasan CPNS yang sudah mengundurkan diri, alasannya seperti apa, lalu kemudian dendanya itu gimana, dan sanksi-sanksi apa aja yang sudah diberikan oleh BKN sudah dibahas di video kali ini. Semoga informasi ini membantu dan kita doakan untuk teman-teman kita 105 orang ini. Saya yakin teman-teman 105 orang ini tidak main-main ketika mengikuti CPNS ya teman-teman ya. Ketika mengikuti tahapan CPNS, saya yakin seperti itu tidak main-main ya, karena kalau misalkan main-main, aku juga tidak yakin mereka bisa lolos untuk sampai tahap akhir ya teman-teman ya. Dan kita juga tidak tahu juga kenapa alasan teman-teman sehingga mundurkan diri, karena memang terkait dengan gaji untuk CPNS ini selama kurun waktu 4-5 tahun ya, atau malahan lebih, itu memang tidak ada kenaikan sama sekali teman-teman selama era Jokowi ya teman-teman ya. Kalau misalkan di zaman SBY itu ada beberapa juga yang komentar di di videoku juga mengatakan bahwa selama periode SBY itu mereka ada setiap tahun mengalami kenaikan gaji, malahan bisa sampai 17% seperti itu. Nah ketika di zaman era Jokowi itu sama sekali sampai sekarang tidak ada kenaikan untuk gaji CPNS. Ya itu mungkin kebijakan dari masing-masing pemimpin itu beda-beda ya teman-teman ya. Tapi kita juga berharap sih terkait dengan gaji untuk PNS ya, itu bisa dinaikkan sih ya. Karena memang untuk zaman sekarang di tahun 2020 ini serba apapun mahal, sembako, apapun ya, bahan bangunan, BBM seperti itu sudah mahal sekali ya. Aku rasa untuk gaji segini mungkin itu sudah tidak lagi worth it ya teman-teman ya. Mungkin bisa dinaikkan sedikit lah untuk tahun yang berikutnya. Semoga kita doakan. Mungkin segitu dulu untuk videonya. Bye bye.